Halo guys, apa kabar semuanya? Video ini tuh berisi kompilasi video aku jualan selama 1 minggu nih teman-teman. Disclaimer dulu, videonya agak lama, sekitar 7 menitan ya. Jadi, aku saranin teman-teman ambil dulu cemilannya, terus duduk yang rapi sambil kita jualan online. Gimana para penjual makanan minggu ini, apakah omsetnya naik atau turun? Kebetulan aku lagi turun minggu ini karena full hujan di daerahku teman-teman. Hujannya itu bener-bener deras, terus angin-angin gitu. Jadi nggak memungkinkan aku untuk COD ataupun pelanggan datang ke rumah gitu teman-teman. Soalnya bener-bener deras gitu hujannya. Kalau di daerah kalian hujan atau enggak teman-teman? Tapi nggak apa-apa, yang namanya jualan, kalau rame kita syukurin, kalau lagi sepi kita syukurin juga, karena aku percaya banget hujan itu rahmat terindah dari Tuhan teman-teman. Jadi kita terus berdoa supaya hujan itu mendatangkan kebaikan bukan keburukan, bener nggak sih? Oh ya teman-teman, kemarin tuh aku sempat baca komen katanya kenapa nggak pilih jualan di tempat yang rame atau di pinggir jalan gitu kak. Sebelum aku jawab, sorry banget ya videonya ini agak berisik karena kebetulan lagi hujan deras plus angin juga pas aku voice over ini teman-teman. Sebelum aku pindah warung ke dalam gang kayak gini, aku sebenarnya juga udah pernah jualan di pinggir jalan yang deket banget sama SD, Sanawiyah sama SMP teman-teman. Faktor utama aku pindah ke sini itu karena kalau aku jauh-jauh jualannya otomatis aku tuh berulang teman-teman. Dan aku sering pergi pagi pulang malam, jarang ketemu anak-anak aku. Alhasil anak-anak aku tuh dirawat dua-dua itu di rumah sakit gara-gara dia tuh makannya kurang kekontrol, terus nggak pergi ngaji, sekolahnya juga pulangnya jam berapa aku nggak tahu, nggak sarapan, nggak makan. Anak aku tuh sakit tipes yang gede itu teman-teman. Dan ada beberapa alasan lain juga yang nggak bisa aku ceritain di video ini, makanya aku sama Pak Su itu setuju memutuskan untuk pindah warung aja ke depan rumah mama aku. Pertama, supaya anak-anak aku tuh kekontrol gitu sama aku teman-teman. Jadi pergi ngaji, sekolahnya sarapan dulu, makan siangnya aku tahu, aku lihat, PR juga bisa aku nolongin, bisa aku ingetin. Kemudian alasan lain aku nggak ngambil ruko atau kedai di pinggir jalan itu, kadang aku tuh mut-mutan gitu jualannya teman-teman. Kalau aku lagi jualan ya aku jualan, kalau lagi nggak mau aku nggak mau. Kalau misalnya aku ngontrak, otomatis biaya sewa warung atau kedai itu kan jalan terus setiap harinya. Jadi kalau aku tutup aku rugi kan. Jadi ya udahlah, kita buka aja di dalam pelosok kayak gini. Insya Allah pembeli mah ada aja yang beli. Kalau mereka suka sama jajanan aku, rasanya enak sesuai di lidah mereka, insya Allah mereka tuh nyamperin aku kok. Lagi pula aku kan jualannya online ya teman-teman. Jadi walaupun aku bikin dalam rumah, otomatis bakalan aku yang nganterin ke rumah customer aku. Jadi masalah tempat itu bukan masalah yang besar gitu untuk saat ini. Jadi begitu ya teman-teman alasannya kenapa aku nggak ngambil ruko di pinggir jalan dan yang jauh dari rumah. Yang pertama tadi karena aku nggak bisa lihat anak-anak aku, karena aku sibuk sendiri gitu kesannya. Yang kedua, menghindari biaya sewa kontrakan kedai atau warungnya. Gimana, berasakah videonya udah hampir 4 menit? Siapa yang sering komen katanya video diperpanjang aja sampai mereka itu nikah katanya. Aku tuh suka lucu banget baca komen-komenan kayak gitu. Kemudian aku juga pernah baca komen katanya modalnya itu awalnya berapa. Awal bangun warung di sini ya teman-teman, untuk bangun warungnya aja aku ngabisin sekitar 5,5 juta. Warungnya cuma kecil gitu dong ya teman-teman, tapi ngabisin biayanya itu lumayan karena memang bahan bangunan itu kan mahal ya. Kemudian untuk beli peralatan dalamnya kayak saus-saus, permian-mian, tepung-tepungan, ayam, segala macam ya lengkap-lengkap. Awal mulanya itu aku habis di 4,5 jutaan teman-teman. Jadi totalnya itu sekitar 10 jutaan lah kalau mau bangun warung gini dari awal. Jadi lumayan banget gedenya ya, ternyata kalau aku hitung-hitung sekitar 10 jutaan gitu awalnya aku ngebangun warung ini sama isi modalnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini siapa yang tertarik untuk jualan makanan kayak aku juga, aku harap videonya menginspirasi teman-teman atau bunda-bunda sekalian buat jualan, karena jualan itu walaupun untungnya sedikit teman-teman, kita tuh kayak muterin uangnya setiap hari gitu loh. Jadi kita lihat duit 100 ribuan mulu. Kalau aku gitu sih, daripada aku nganggur nggak ada kerjaan apa-apa, lebih baik aku jualan. Walaupun sesepi-sepinya aku dapat uang kayak 40-50 ribu sehari, kayak yaudah ini uang aku gitu loh, aku punya uang segitu. Kalau kita nganggur kan kita nggak punya uang 40 atau 50 ribu itu gitu.
Kalau aku tuh kalau nganggur sakit-sakit badannya teman-teman, kayak nggak enak gitu loh. Jadi kalau aku kerja walaupun sepi ada kegiatan gitu aku tetap produktif, jadi badan aku tuh nggak sakit-sakit. Adakah yang sama kayak aku, kalau tidur-tiduran aja malah sakit, tapi kalau beraktivitas banyak itu malah rasanya badan tuh lebih sehat, ya nggak sih teman-teman? Aku mau nanya teman-teman semua, bahan baku di daerah kalian itu gimana? Kalau di daerah aku tuh lumayan juga harganya, signifikan juga naiknya ya teman-teman. Kalau ayam sekarang udah tembus 85.000 per ekor. Kalau di sini beli ayamnya per ekor ya, bukan per kilo gitu. Terus buat yang nanya ayam aku itu potong berapa? Ayam aku itu potong 12 ya teman-teman. Tapi kalau ayamnya kecil yang harga 65.000 itu aku potongnya 10. Karena aku kan jual ayamnya 15.000 tanpa nasi. Jadi aku nggak mau ngasih ayam yang kecil ke customer aku. Nanti takutnya mereka tuh kayak nggak sebanding beli harga 15.000 tapi ayamnya kecil. Jadi mereka tuh nggak kenyang. Aku nggak mau kayak gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa ambil untung sedikit. Yang penting customer aku tuh puas, kenyang, terus porsinya juga banyak. Untuk mie gaul juga sebenarnya untungnya tuh nggak terlalu besar teman-teman, cuma 800 itu satu cup untungnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita ngejar putarannya gitu. Kalau misalnya laku 20 atau 30 sehari kan udah lumayan uangnya untuk jajan anak-anak kan teman-teman. Gimana videonya kelamaan kah, atau masih ada yang minta durasinya lebih panjang sampai teman-teman ketemu jodohnya, atau gimana nih? Ya udah, videonya gini aja. Aku mau ngasih semangat buat teman-teman sejawat aku yang jualan, walaupun sepi, walaupun rame, kita tetap senyum aja ya. Thank you so much for watching and bye bye.